wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulastri dari SMK PGRI 01 Semarang. Saat ini saya sebagai peserta Diklat Upskilling dan Reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Berikut akan saya tayangkan video mengelola pertemuan. Silakan disimak videonya. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Bu. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi kerja dengan cabang-cabang perusahaan yang akan datang. Instruksi yang pertama adalah membentuk tim kecil bersama rekan kerja untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan rapat koordinasi kerja dengan cabang-cabang perusahaan. Yang kedua, membuat undangan telekonferensi menggunakan Google Calendar atau map undangan rapat yang lain. Yang ketiga, mengirimkan undangan tersebut melalui email kepada tim kecil yang telah dibentuk sebelumnya. Baik, Ibu, saya ulangi, saya konfirmasi untuk instruksinya. Yang pertama, karena ada kegiatan rapat kerja koordinasi dengan cabang-cabang perusahaan, saya diminta membuat tim kecil bersama rekan kerja untuk mempersiapkan rapat tersebut. Kemudian yang kedua, saya membuat undangan rapatnya dengan telekonferensi atau Google Calendar. Kemudian yang ketiga, nanti undangannya saya kirim ke email masing-masing tim kecilnya. Begitu, Ibu? Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup, silahkan melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sesuai dengan arahan pimpinan, tugas yang pertama yang harus dikerjakan yaitu membuat kepanitiaan kecil untuk kegiatan rapat koordinasi dengan kantor cabang. Di sini sudah saya buatkan untuk susunan kepanitiaannya, di mana di sini ada 7 orang yang menjadi panitia. Yang pertama yaitu Bapak Rio Nandito sebagai direktur, jabatan dinas sebagai direktur, kemudian jabatan kepanitiaan sebagai penanggung jawab, kemudian saya sendiri sekretaris cabang perusahaan Semarang sebagai ketua panitia. Kemudian untuk kepengurusan yang lainnya saya ambilkan dari sekretaris dari masing-masing cabang. Untuk sekretaris cabang Jakarta, jabatan di kepanitiaan sebagai sekretaris, kemudian sekretaris cabang Surabaya sebagai bendahara, kemudian ada sekretaris cabang Bandung sebagai seksi tempat dan perlengkapan, kemudian sekretaris cabang Medan sebagai seksi konsumsi, dan sekretaris yang cabang Bali sebagai seksi transportasi dan akomodasi. Kemudian ini juga harus dimintai persetujuan oleh pimpinan. Setelah membuat kepanitiaan kecil, langkah berikutnya yaitu membuat undangan telekonferensi dan mengirimnya ke anggota panitia melalui email. Sebelum membuat tautan untuk undangan telekonferensi, kita membuat terlebih dahulu surat menggunakan MS Word, kemudian nanti baru tautan linknya kita bubuhkan atau kita pastekan di dalam suratnya. Kemudian untuk telekonferensi di sini saya menggunakan Zoom. Kita klik schedule. Kemudian kita tulis topiknya.
rapat koordinasi cabang perusahaan. Kemudian kita pilih untuk tanggalnya, sesuai undangan itu ada di tanggal 13 Juli. Pukulnya pukul 12 sampai 12.30. Kemudian waktu Jakarta. Kemudian kita save. Ketika sudah kita save, kemudian kita akan mengcopy untuk tautannya. Kita klik di sini, copy invitation, copy tautan. Kemudian tautannya kita bubuhkan di dalam suratnya. Nah, di sini sudah tercantum untuk tautan link Zoom-nya, meeting ID 8120937 bla bla bla, kemudian passcode-nya juga ada. Berikutnya surat ini kita convert menjadi bentuk PDF. Kita save as bentuk PDF. Setelah itu kita akan mengirim melalui email. Kita buka Clean Up Google kita klik tulis, kemudian kita tuliskan alamat email ya, ke beberapa alamat sekaligus. Kemudian kita tulis subjeknya, rapat koordinasi cabang perusahaan. Kemudian kita attachment atau kita lampiran suratnya tadi yang sudah kita buat dalam bentuk PDF. Nah, ini suratnya sudah masuk. Berikutnya kita klik kirim. Kita cek apakah sudah terkirim. Nah, ini sudah terkirim untuk surat undangan rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri di ruang Zoom ini. Izinkan saya Sri Sulastri mewakili dari Bapak Rio Nandito, Direktur dari PT Lastri Bumi Property, yang kemarin menginfokan ke saya untuk membentuk kepanitiaan kecil dalam rangka akan diadakannya rapat koordinasi kepala cabang untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Marilah kegiatan Zoom hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama sudah saya buka. Kemudian nanti yang kedua langsung saya memberikan beberapa arahan terkait instruksi dari Bapak Rio Nandito, dan yang ketiga nanti usulan dari teman-teman semua, kemudian yang terakhir penutup. Baiklah, yang pertama izinkan saya menyampaikan tujuan dari diselenggarakannya telekonferensi ini. Beberapa hari yang lalu Bapak Rio Nandito menginfokan ke saya bahwa akan diadakan rapat koordinasi kepala cabang untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Rapat direncanakan tanggal 29 sampai 31 Juli 2024. Kemudian saya diberi instruksi untuk membuat susunan kepanitiaan
Nah, kemudian ini saya sudah mencoba membuatnya dan sudah disetujui oleh Bapak Rio. Izinkan saya share screen. Kelihatan Ibu-ibu? Kelihatan? Nah, ya. Ini saya bacakan untuk susunan kepanitiaannya. Susunan kepanitiaan untuk rapat koordinasi cabang perusahaan. Yang pertama, Bapak Rio Nandito selaku direktur sebagai penanggung jawab. Kemudian saya sendiri, Sri Sulastri, saya sebagai sekretaris cabang dinas. Maaf, sekretaris cabang Semarang. Kemudian saya di sini menjabat sebagai ketua. Kemudian Ibu Cynthia Maramis di sini sebagai sekretaris. Yang ketiga, Ibu Asanti Utami dari Surabaya sebagai bendahara. Kemudian Ibu Nadia Hutagalung dari Medan sebagai sesi konsumsi. Yang terakhir, Ibu Nilo Sukesti dari cabang Denpasar sebagai seksi transportasi dan akomodasi. Kemudian rapat direncanakan dimulai besok hari Senin tanggal 29 Juli sampai Rabu 31 Juli. Hari Senin menurut arahan dari Bapak Rio, nanti rapat akan dimulai pada malam hari pukul 19. Ya. Jadi kita memberi waktu peserta check-in itu mulai pukul 14. Kemudian nanti acara kemudian dilaksanakan untuk malamnya, kemudian untuk check-out-nya nanti di hari Rabu maksimal pukul 11. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada usulan atau hal yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Ya. Terima kasih Bu Asanti untuk rekomendasi untuk tempat rapatnya. Bagaimana teman-teman, apakah bisa disetujui apabila rapatnya kita laksanakan di Ibis Hotel Semarang yang di Simpang 5 di Jalan Gajah Mada nomor 172 Semarang? Setuju. Setuju? Ya. Baiklah, nanti saya akan teruskan ke Bapak Rio bahwa pelaksanaan rapat nanti dilaksanakan di Hotel Ibis Semarang Simpang 5. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya, untuk kebutuhan kamar hotel, sebagai informasi, nanti yang kita undang itu kantor cabang ada 4, yaitu cabang Jakarta, cabang Surabaya, Medan, dan Denpasar. Kemudian dari masing-masing cabang nanti mengirimkan 2 orang, 1 kepala cabang, dan 1 sekretaris atau mungkin stafnya. Sehingga nanti yang kita perlukan, kita karena ini di luar kota, nanti kita pesankan untuk akomodasi 1 orang itu 1 kamar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ibu Cynthia, ada yang ingin disampaikan?
Ibu Cynthia, ada yang ingin disampaikan? Oh ya, terima kasih. Kemudian mungkin Bu Nilo akan menyampaikan. Ya, karena kita menjadi 10 orang, maka akan kita pesan ruang yang tidak terlalu besar dan juga yang tidak terlalu kecil. Nanti saya akan koordinasi dengan pihak hotel terkait dengan layout ruang rapat, sound system, dan pengelolaan ruang. Ya. Ini sesinya saya tutup, Ibu. Ya, terima kasih Bu Nilo atas informasinya. Ya, karena pesertanya nanti hanya 10, jadi kita untuk memesan ruang meetingnya, nanti kita yang usahakan yang tidak terlalu besar. Kemudian saya minta tolong kepada Ibu Cynthia Maramis, yang saya tunjuk sebagai sekretaris, nanti mohon disiapkan draft undangan rapat, daftar hadir, dan biodata peserta, serta menyiapkan bahan untuk presentasi. Gimana Ibu Cynthia? Nah ya, baiklah, nanti saya tunggu ya untuk draft undangan, daftar hadir, biodata peserta, dan bahan untuk presentasi. Kemudian untuk konsumsi, dimohon Ibu Nadia untuk berkoordinasi dengan pihak hotel. Siap, Ibu. Ya. Untuk kontak pesannya sudah saya kirim ke WA Ibu Nadia, nanti bisa dilihat. Kemudian menghubungi pihak hotel. Mungkin sebelum menghubungi pihak hotel, Bu Nadia punya rekomendasi atau mungkin punya ide nanti konsumsinya mau dikemas di dalam bentuk bagaimana? Monggo Ibu Nadia. Iya, iya Ibu. Nanti saya akan menghubungi dulu pihak catering. Kalau misalnya nanti bisa dikemas dalam bentuk prasmanan atau mungkin nasi kotak, lah kita bisa koordinasikan lagi, Bu, konsultasikan lagi nanti. Ya, baik Ibu Nadia, untuk konsumsinya nanti yang perlu diperhatikan, yang pertama kita peserta datang itu di hari pertama itu check-in sore, sehingga nanti hari pertama itu kita pesannya cukup 1 kali makan malam dan 1 kali coffee break. Kemudian untuk hari keduanya kita full pack. Full pack itu 1 hari 3 kali makan besar, kemudian 2 kali coffee break. Kemudian untuk hari ketiga itu karena kita sudah check out, nanti kita perlunya hanya 1 kali makan besar dan 1 kali snack atau coffee break. Oh ya Bu, siap Ibu. Itu ya, Bu Nadia nanti bisa disampaikan ke hotel untuk kemudian per pack-nya berarti kita akan ada 10 peserta ya, nanti kita pesan 10. Mungkin nanti Bu Nadia bisa memilih untuk menunya, menu apa yang dipilih di ketiga hari tersebut, setidaknya menunya yang jangan yang monoton, menu yang sehat untuk teman-teman peserta rapat. Begitu Bu Nadia? Ya, ya. Sebelum saya tutup, dari teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu. Ya. Nah, yang terakhir saya menyampaikan dari instruksi dari Pak Rio Nandito bahwa nanti jika rapat ini berhasil berjalan lancar, nanti Pak Rio akan memberikan reward kepada kita sebagai panitia. Begitu. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan saya sekali lagi mohon kerjasama dari teman-teman agar pelaksanaan rapat ini nanti berjalan lancar. Baiklah, karena tidak ada yang ingin kita bahas kembali, acara telekonfen untuk persiapan rapat koordinasi kantor cabang perusahaan, saya tutup.
Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berikutnya yaitu membuatkan notulen rapat. Notulen rapat digunakan dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk sistematika yang pertama yaitu nama rapat, rapat persiapan pelaksanaan koordinasi dengan cabang perusahaan. Kemudian hari tanggal Sabtu 13 Juli 2024, waktu jam 8 sampai 8.30 WIB, tempat Zoom meeting. Jumlah yang diundang ada 4, jumlah hadir juga ada 4, pemimpin rapat sekretaris dari kantor pusat yaitu Ibu Sri Sulastri sekaligus sebagai notulis. Kemudian agenda rapatnya yaitu rapat pembentukan panitia kecil terkait dengan akan diselenggarakannya rapat koordinasi kepala cabang perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan bersama. Bagian berikutnya yaitu risalah rapat. Di sini dijelaskan dari awal, dari pembukaan, dibuka oleh pemimpin rapat, kemudian disampaikan beberapa arahan dan usul dari peserta rapat. Notula ditandatangani oleh notulis, di sini sebagai notulis yaitu Ibu Sri Sulastri, kemudian diketahui juga oleh direktur yaitu Bapak Rio Nandito MM. Demikian untuk pembuatan notula.